الخلق كلهم هو الحديث الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan, hidayah, maunah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Pemirsa, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog, yaitu akan membacakan atensi atau pesan-pesan yang masuk selama ini, baik dari via Facebook, WA atau IG saya. Karena pada saat ini fasilitas Android ataupun medsos yang menjamur saat ini memudahkan kita berhubungan, saling komunikasi. Tapi pada waktu masih dulu itu belum ada seperti saat ini. Kalau dulu pengen tahu kabar ataupun pengen tahu apa, itu harus melalui media surat, dan itu pun lama sekali. Kadang bisa terbalas, kadang nggak bisa terbalas, kadang juga nggak sempat terbaca. Karena apa? Karena posisi waktu itu kami atau saya masih di pesantren, jadi ada surat-surat atensi masuk, itu nggak bisa terbaca semuanya karena semuanya ada yang menghandle, bukan kami langsung yang menerima. Jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya ingin membacakan sebagian atensi yang masuk, yang pertanyaan-pertanyaan itu selama ini belum pernah terjawab, ataupun mewakili dari semua atensi yang masuk, pertanyaan-pertanyaan yang intinya sama dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi saya akan membacakan satu persatu dan tidak semuanya. Dan mohon maaf bila dari pemirsa dulu pernah kirim surat yang sempat tidak terbalas ataupun sama sekali tidak terbaca, kami sekali lagi beribu-ribu mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kondisi atau sikon kami waktu itu berada di pesantren, jadi tidak bisa menerima surat-surat dari Anda semuanya. Baik, saya akan membacakan sebagian atensi atau pesan-pesan yang masuk dari pemirsa semuanya. Pertanyaan-pertanyaan insya Allah nanti saya akan jawab. Yang pertama dari Mbak Aulia Hasmi di Pasuruan. Kalau Mbak Aulia Hasmi, salam ukhuwah dari kami ya, atau dari saya. Assalamualaikum Ustadz. Nah ini yang sering ini, maaf ya, untuk menjaga keakraban kita, lebih baik kita panggil Kak aja, atau Mas, atau Adik, atau apalah, yang penting jangan Ustadz ya. Soalnya apa ya, saya merasa tidak bisa apa-apa, jadi mendingan kita panggil kakak aja atau adik aja biar lebih keakrabannya. Assalamualaikum Kak, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Bidu'aikum, mudah-mudahan saya sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mau tanya nih, sebenarnya nama Kak Rafiq yang asli itu siapa sih? Soalnya di volume pertama di album Mulidal Musyarraf kok namanya A Rafiq, terus di album-album selanjutnya kok jadi AHN Rafiq. Mohon penjelasannya dong Kak. Ini aslinya nama saya itu sebenarnya nama asli Muhammad Hadi Nur Rafiq, itu nama aslinya, baik di akte kelahiran ataupun di ijazah sekolah itu namanya Muhammad Hadi Nur Rafiq. Cuman ketika di album Mulidal Musyarraf kenapa kok dikasih nama Arafiq, ataupun yang di album selanjutnya ke AHN Rafiq,
itu mungkin cuma memudahkan aja. Kalau dikasih nama kepanjangannya akan terlalu panjang, jadi memudahkan nama aja biar panggilannya cepat diingat. Yang penting ada Rofiqnya. Baik, untuk yang kedua yaitu dari Mbak Dinda Aprilia di Cirebon. Salam upah dari kami Mbak Dinda dari Cirebon. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Kak. Salam kenal kembali. Oh iya Kak Rofiq, ini asli dari kota mana ya? Saya asli dari kota Lamongan. Lamongan. Siapa yang belum pernah ke kota Lamongan, monggo ke kota Lamongan, nikmati rasa soto ayamnya. Promosi. Nih, jadi saya asli Lamongan. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Mbak Eka Septia di Palembang. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kapan Kak Rofiq berkarir di dunia sholawat? Saya berkarir di dunia sholawat ini gimana ya? Ketika waktu itu dari kecil sih saya memang suka dunia sholawat dan qori. Memang basicnya awalnya qori sih dari kecil. Cuman ketika dewasa itu malah yang qorinya sudah enggak didalami, cuman sering mengikuti sholawat. Jadi dari kecil itu memang awalnya itu ikut-ikut sholawat, sering sholawatan gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan bisa tetap istiqomah. Itu ceritanya. Jadi berkarir di dunia sholawat itu ya awalnya ya dari kecil suka sholawat, kemudian di pondok diterusin sampai alhamdulillah sampai sekarang. Yang keempat yaitu dari Mbak Irmawati di Bandung. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja dan sehat semuanya. Semoga kesehatan selalu menyertai kakak, amin amin. Semoga doa yang baik kembali pada sampean juga ya Mbak Irmawati di Bandung. Pertanyaannya, bagaimana awal ceritanya terbentuknya grup Al-Muqtasidah dulu Kak, dan bagaimana proses awal kakak masuk di grup Al-Muqtasidah dan pada tahun berapa? Proses terbentuknya Al-Muqtasidah ini dulu itu ada Ustadz Zaini selaku manajer, kemudian yang selanjutnya ada Ustadz Maulani, kemudian ada saya, ada Ustadz Yani, ada Ustadz Mu'id, ada Ustadz Bukhari. Nah, awalnya ini dari 6 orang ini, kemudian Ustadz Zaini selaku manajer itu pengen membuat album anak-anak, yang mana di pondok pesantren Langitan dulu itu belum ada rekaman anak-anak atau album anak-anak. Yang adanya dulu itu yang versi dewasa, grup-grup sholawat. Jadi ketika itu Ustadz Zaini pengen membentuk sebuah grup anak-anak yang ada di pesantren, dan alhamdulillah dari itulah terbentuknya sebuah grup Al-Muqtasidah versi anak-anak. Seingat saya insya Allah itu pada tahun 99 akhir menginjak tahun 2000 insya Allah kalau nggak salah itu. Awal prosesnya saya masuk di grup Al-Muqtasidah itu bisa dibilang apa ya, bisa dibilang tidak disengaja. Karena apa? Karena waktu itu saya masih berada di rumah, belum menyantren di pondok pesantren Langitan, album Mulidal Musyarraf itu. Ini banyak yang nggak tahu, banyak yang belum tahu, saya yakin. Karena mungkin dikira waktu itu album Mulidal Musyarraf saya sudah berada di pondok pesantren, padahal aslinya waktu itu saya belum berada di pondok pesantren gitu loh. Jadi makanya waktu itu banyak orang-orang
yang nyari saya di Pondok Pesantren Langitan. Maksudnya itu yang mana si Rofik, yang mana, pada banyak penasaran, di komplek mana, di ruang mana, di kamar mana, kok selama itu kok banyak yang belum tahu, banyak yang nggak tahu. Karena apa? Padahal waktu itu saya masih belum mondok di pesantren, makanya orang nyari pun ya nggak bakalan ketemu di kamar mana, di komplek mana. Makanya banyak yang selama ini belum tahu. Pada waktu album perdana Wiridan Musyarraf itu sebenarnya saya masih di rumah. Kemudian habis waktu itu habis syuting, habis rekaman, habis syuting video klip, kemudian baru beberapa bulan baru lonceng VCD. Pertama kali VCD itu ada album Wiridan Musyarraf itu, habis buat pita terus buat VCD. Nah itu sudah beredar semuanya, saya baru masuk di Pondok Pesantren Langitan. Itu ceritanya pemirsa. Jadi ini pertama kali vlog saya mengenai hal ini. Jadi sekali lagi ketika waktu itu saya belum menyantren gitu loh. Dan awal prosesnya saya masuk di grup Al-Mutasida itu ya secara tidak sengaja. Karena waktu itu sebelum saya rekaman atau mondok di pesantren ini, dulu saya kilatan terlebih dahulu, yaitu mondok ketika puasaan aja, puasa Ramadan. Karena waktu itu zaman pemerintahannya Gus Dur, setiap Ramadan kan libur total sekolahnya. Jadi waktu itu saya mengambil inisiatif untuk belajar mendalami tajwid Al-Quran di Pondok Pesantren Langitan. Dan alhamdulillah waktu itu saya jadi menyantren puasaan atau kilatan di Pondok Pesantren Langitan. Dan alhamdulillah saya mempelajari ilmu tajwid Al-Quran itu di Ustadz Zaini, yang nantinya malah secara tidak sengaja menjadi produser saya ketika waktu di pondok. Jadi waktu itu saya belajar pada beliau, kemudian waktu belajarnya kan sambil dikasih sari tilawah sama di lagu-lagu ini. Itu seperti contoh A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Nah mungkin beliau Ustadz Zaini itu mungkin ya tahu, mungkin oh ini suaranya anak ini, suaranya anak ini, suaranya anak ini kayak gini, mungkin itu. Dan kebetulan beliau itu sebelumnya sudah merencanakan untuk membuat album seri anak-anak di Pondok Pesantren Langitan, yaitu di grup Al-Mutasida itu. Kemudian alhamdulillah, kemudian waktu itu ketemu saya dan belajar dan tahu itu. Kemudian saya sekitar sudah 18 hari di Pondok Pesantren Langitan. Kemudian saya pamit mau pulang, kemudian saya ketika pamitan saya dikasih kaset pita untuk belajar di rumah. Katanya, saya bilang, buat apa ini Ustadz? Kata beliau, udah buat nanti buat latihan aja di rumah, nanti kalau buat ngisi acara ada undangan, bilang gitu aja. Nggak bilang kalau mau buat rekaman atau mau buat album, mau buat grup, itu nggak bilang sama sekali. Kemudian akhirnya setelah beberapa bulan saya itu dipanggil di Pondok Pesantren Langitan lagi sama Ustadz Zaini. Kemudian kumpul sama Ustadz Yani, Ustadz Mu'id dan teman-teman yang lainnya yang terkait di Al-Mutasida waktu itu. Kemudian waktu itu terus ke Surabaya. Itu pun belum tahu kalau mau rekaman, itu belum dikasih tahu. Intinya kita itu katanya mau ngisi acara di Surabaya gitu aja. Kemudian waktu itu kita ke Surabaya dan nyampe ke tempatnya, batin saya, loh, mau ngisi acara kok nggak ada taruhnya, nggak ada panggungnya, atau nggak ada yang lainnya. Ternyata itu kita itu ditempatkan di ruangan, yaitu ternyata studio rekaman. Dan itu detik itu baru tahu kita itu mau masuk di dapur rekaman. Kita semuanya baru tahu semua gitu loh, padahal selama ini nggak dikasih tahu. Lah itu awal prosesnya. Jadi sampai terbentuk grup Al-Mutasida dan kita gabung di grup Al-Mutasida itu ceritanya.
Baik, untuk selanjutnya yaitu dari Mbak Cynthia Dewi di Brebes. Salam ukhuwah Kak, salam ukhuwah juga Mbak Dewi. Gimana kabarnya Kak? Semoga sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah bidu'aikum. Semoga jenengan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Kak, mau tanya kenapa ya suara Kakak waktu kecil sama sekarang udah dewasa kok berubah ya? Dulu waktu masa kecil suara Kakak kok bisa kecil melengking kayak suara perempuan gitu. Sekarang versi dewasa tetap enak insyaAllah tapi agak ngebas. Mohon penjelasannya ya Kak. Ini yang juga termasuk sering yang dipertanyakan, kenapa suara Kak Rofi kok beda antara kecil sama sekarang yang dewasa. Mungkin gini ya, semua orang pasti mengalami yang namanya puber. Nah, puber itu kan perubahan baik dari segi fisik ataupun suara ataupun yang lainnya. Termasuk dari saya sendiri ini mengalami masa-masa puber. Jadi kenapa suara kecil sama suara dewasa kok berubah, yaitu tadi puber. Kan nggak mungkin istilahnya sudah dewasa tapi suaranya tetap anak-anak, nanti lah lucu. Nanti ketika sudah nenek-nenek suaranya tetap anak-anak, kan nggak mungkin juga kan gitu. Jadi suara itu yang saya tahu, suara itu mengikuti usia. Jadi suara itu ada suara anak-anak, ada suara dewasa, dan ada suara masa tua. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari Mbak Natali di Majalengka. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sebenarnya nama akun FB Kakak yang asli itu apa sih Kak? Soalnya di FB kok banyak banget akun yang mengatasnamakan akun Kakak. Nah ini perlu pemirsa tahu bahwa nama akun saya Facebook itu adalah hanya satu, yaitu namanya Rafiq Ahmad New. Hanya itu aja. Kalau ada yang lain mengatasnamakan saya ataupun pakai foto profil saya ataupun intinya mengatasnamakan saya, itu berarti bukan saya. Saya hanya punya akun satu itu. Tapi apa ya, memang sulit dibedakan karena kemarin saya sendiri itu sering sekali menemukan akun-akun yang mengatasnamakan saya, bahkan foto dan nama pun persis. Kalau orang yang nggak tahu pasti itu dikira saya. Karena apa? Karena saya berulang kali istilahnya mengganti apa, tapi ya ada sebagian yang lainnya itu kayaknya itu berusaha mengelabui orang-orang ya, padahal saya hanya punya Facebook satu itu, Rafiq Ahmad New itu. Karena saya kemarin pun tahu sendiri nama dan akun foto persis punya saya, Rafiq Ahmad New. Kalau orang yang nggak tahu itu pasti juga dikira saya gitu loh. Jadi ya wallahu alam, istilahnya mudah-mudahan aja yang orang-orang yang membuat akun-akun palsu itu ya mudah-mudahan aja jangan sampai merugikan orang lain. Ya bismillah aja, mudah-mudahan mereka itu ya niatnya baik aja gitu aja. Saya khawatir kalau mereka itu mensalahgunakan akun Facebook yang mengatasnamakan saya. Saya hanya khawatir seperti itu. Baik. Untuk yang terakhir ya, ini insya Allah nanti kalau kapan-kapan kalau ada waktu insya Allah saya akan buat lagi pesan-pesan atau pertanyaan dari jenengan semuanya ini. Yang terakhir yaitu dari Mbak Luciana di Malang. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Kak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga jenengan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Kak, kira-kira apa pesan-pesan Kakak buat para pecinta sholawat saat ini? Pesan-pesan saya, sholawatlah sampai kapanpun dan dimanapun antum berada. Karena berkat sholawat insya Allah semuanya akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkat sholawat insya Allah kita dimudahkan nanti untuk meraih syafaatnya Rasulullah SAW. Baik, sekian dulu dari saya. Insya Allah barangkali dari pemirsa semuanya nanti ingin pesan-pesannya saya bacakan, kirim aja lewat inbox Facebook nggak apa-apa, ataupun WA saya nggak apa-apa, ataupun lewat IG saya nggak apa-apa. Insya Allah nanti saya akan kumpulkan
jadi satu. Dan insya Allah kalau ada waktu satu saat lagi, insya Allah saya akan membuat vlog seperti ini. Baik, terima kasih, saling mendoakan mudah-mudahan kita semuanya sehat dan kita diberikan hidayah dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa, ma'assalamah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.